Lo tahu gak sih, yang paling nakutin dari lo pulang sendirian malam-malam adalah di saat yang lo pikir lo pulangnya sendirian, tapi ternyata lo ditemenin. Dan yang nemenin lo itu bukan orang. Jadi tuh ini ceritanya dari temen gue namanya Rivaldi. Suatu hari tuh temen gue Rivaldi lagi nganterin temennya namanya Arda. Rumahnya Arda tuh di kota wisata Cibubur. Nah waktu itu tuh Valdi nganterin Arda tuh sekitar jam 12-an. Dan Valdi tuh nganterin Arda naik motor. Mereka berdua 12 malam. Iya 12 malam. Nah kalau misalkan lu tahu di kota wisata tuh ada jalan gitu lurus. Nah tapi tuh jalanannya tuh kayak lurus, terus ada belok kiri dikit gitu, karena itu di tengah jalanannya tuh ada pohon. Jadi jalannya tuh agak belok tuh gara-gara ada pohon di tengah jalan itu. Oh. Nah pas Valdi nganterin Arda tuh, mereka tuh ngelewatin jalan itu untuk rumahnya Arda. Nah di situ Valdi tuh ngomong ke Arda, jalan ke rumah lu kalau misalnya malam serem juga ya. Itu tuh sebelum mereka ngelewatin si pohon itu tuh. Terus tiba-tiba Arda ngomong, "Di lu baru kesini ya pertama kali?" "Iya, kenapa deh emangnya?" "Lu lihat deh tuh, jadi posisinya mereka udah mulai ngedeketin ke pohon itu lo udah mau ngelewatin." Di situ ada sambil nunjuk-nunjuk ke pohon gitu kayak, "Lu lihat deh di pohon itu. Kenapa emang banyak tuh yang sering kecelakaan lewatin jalan ini. Pas banget posisi kecelakaannya tuh di pohon itu." Pohonnya tuh tengah jalan banget gitu maksudnya, Chef. Iya, jadi tuh iya kayak yang tadi gue bilang, makanya jalannya lurus, kenapa belok dikit ke kiri tuh gara-gara ada pohon itu di tengah jalan. Oke. Nah di situ Valdi ngomong kayak, "Apaan sih dia, nggak usah ditunjuk-tunjuk," gitu kan. Nah intinya udah akhirnya Valdi udah nganterin ada balik. Ya Valdi balik sendiri kan untuk ke rumahnya dia naik motor. Nah pas banget dari arah kompleknya Arda mau keluar tuh ke jalanan, Valdi tuh ngelewatin jalanan itu lagi yang ada pohonnya. Pas lagi ngelewatin itu tuh, tiba-tiba yang tadinya motor Valdi gak kenapa-napa, jalannya juga normal-normal aja gitu, tiba-tiba ada bunyi suara kenceng itu kayak, lu tau gak sih suara bunyi ban pecah? Oh. Nah iya tiba-tiba tuh ban motornya Valdi tuh pecah. Anjrit. Ya mau gak mau Valdi ya harus berhenti dong Di untuk. pohon itu. Iya pas banget di depan pohon itu. Anjir. Oh. Nah di situ Valdi ya mau nggak mau berhenti, ya maksudnya kayak matiin motornya, dia standarin ya dia turun kan untuk ngecek si motornya. Dan pas dia ngecek bener aja sobeknya tuh beneran sobek gede banget Muy. Ya udah dong. Nah di situ akhirnya kan lu tahu gak sih kalau misalnya lu nenteng motor mogok aja kan itu berat kan. Ini plus lagi kan bannya juga pecah kan. Jadi makin berat. Nah pas Valdi mau nenteng gitu kayak udah ngelewatin pohonnya dikit lah, dia ngerasa capek. Ya udah akhirnya dia sempet berhenti untuk duduk, untuk nungguin siapa tahu ada orang sekitar atau gak satpam lah yang ngelewat dan bisa ngebantu untuk nge-towing motornya kan. Iya. Tapi kayak 15 menit dia tungguin gak ada, 20 menit dia tungguin gak ada. Ya karena juga udah jam 12 malam, dia sendiri posisinya dan dia ketakutan, akhirnya ya udah dia mutusin untuk tetap nenteng motornya tuh sendiri jalan. Itu dari pohon itu ke luar sampai ke satpam jauh banget emang. Lumayan jauh sih, gue nggak tahu persis jaraknya berapa, tapi kata Valdi lumayan jauh sih. Oke. Nah di situ pas Valdi lagi nenteng motor, kan lu kalau bisa nenteng motor pasti lu bisa lihat ke kaca spion dong. Iya. Dia lagi nenteng motor, terus dia sesekali ngeliat ke spion. Pas dia lagi lihat ke spion, dia tuh ngeliat ada dari spionnya tuh ada kayak cewek, badannya tuh pendek, tapi rambutnya tuh panjang. Waduh. Dari spion dia di belakang motornya dia. Terus dia sempat berhenti bentar, dia nengok dong buat mastiin. Pas dia nengok nggak ada apa-apa. Oh. Ya udahlah, Valdi jalan lagi. Gak lama kemudian, sekitar 2 meter lah dari posisi dia ngeliat lagi ke spion. Pas dia nengok lagi, ada lagi ceweknya. Waduh. Di belakang dia ngikutin gitu loh Muy jalan. Anjing. Ceweknya pendek ceweknya tuh beneran kayak pendek banget, kayak cuman sepaha orang gitu loh. Pokoknya pas dia lihat tuh dia beneran ketakutan. Di situ dia nurunin spionnya biar dia nggak ngeliat lagi. Intinya dia cuma jalan lurus, gak nengok-nengok lagi ke belakang sambil baca-baca doa. Sampai akhirnya nyampe di depan
komplek. Akhirnya dia ketemu satpam. Ya udahlah, dibantuin sama satpamnya. Akhirnya hari itu berakhir. Valdi nyampe rumah lah. Nah terus kebesokannya tuh Valdi ada latihan ngeband di kampusnya. Valdi itu emang anak band. Valdi tuh selesai ngeband tuh udah malam, sekitar jam 8-9an. Pas dia mau balik, dia tuh ngelihat ada satu temennya cewek yang emang vokalis bandnya juga. Akhirnya Valdi nawarin lah untuk balik bareng, dan temannya pun mengiyakan kan. Nah akhirnya Valdi udah manasin motor, udah ngasih helm juga nih ke teman ceweknya. Pas Valdi ngomong, yuk balik nih, gue udah siap motor gue, maksudnya udah, kita tinggal cabut gitu. Tiba-tiba temennya langsung ngomong, nggak jadi deh Val, gue balik sendiri aja. Gue naik taksi aja badan gue nggak enak tiba-tiba. Oke. Ya udah, Valdi ngomong, oh ya udah, hati-hati ya balik, gue balik duluan. Ya udah tuh akhirnya Valdi balik sendiri kan, naik motor ke rumahnya. Nah pas Valdi udah sampai rumahnya, Valdi itu nelfon temen yang tadi, yang vokalis itu. Si cewek ini. Iya, yang harusnya tadi balik bareng Valdi. Di situ Valdi nelfon, Valdi nanya, lu udah nyampe rumah? Terus kata teman ceweknya, udah kok Val, aman. Terus habis itu Valdi nanya, lu sakit kenapa kok tiba-tiba banget? Padahal tadi selama latihan ngeband lu nggak kenapa-napa. Di situ temennya ngomong ke Valdi, sebenarnya Val, gue tuh nggak sakit, gue tuh nggak kenapa-napa. Terus Valdi ngomong, terus tadi kenapa lu nggak mau balik sama gue? Nah di situ temennya ngomong, sebenarnya tuh pas gue mau naik motor lu, gue tuh ngeliat cewek, badannya pendek banget, rambutnya panjang, dia beneran kayak nangkel duduk di pundak lu gitu. Makanya gue nggak berani balik sama lu. Jadi dia duduk di atas pundaknya gitu? Iya, mau beneran duduk di atas pundaknya Valdi gitu ceweknya. Buset. Nah habis itu kejadian udah tuh berhenti di malam itu. Ada kejadian gak lama dari situ, Valdi itu lagi di rumah. Nah Valdi itu di rumah tuh dia berempat, Valdi, adiknya yang cewek, sama bokap sama nyokapnya. Nah tapi malam itu Valdi emang lagi sendiri aja di rumahnya. Nah Valdi kan posisinya lagi di kamar. Dia tuh fit callan sama pacarnya. Mereka fit callan ya, awalnya ngobrol-ngobrol biasa, gak ada kenapa-napa. Sampai akhirnya tuh, BTW tuh posisi Valdi tuh fit call-nya tuh di atas kasur gitu loh, kayak tengkurap ambil megang HP gitu, big bang. Nah pas lagi di pertengahan video call sama pacarnya, tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol, pacarnya tuh tiba-tiba diem, terus ngomong ke Valdi, oh Di, adek kamu Dea udah balik. Terus habis itu kata Valdi, hah balik? Enggak kok, maksudnya Dea masih di luar sama mama papa, kenapa emang? Nah di situ ceweknya ngomong tiba-tiba kayak, itu di belakang kamu ada cewek kok Valdi di kasur. Terus Valdi langsung kayak, hah apaan sih? Nah Valdi itu pas yang tadi lagi megang HP arahnya ke dia kayak geserin gitu loh ke arah yang ceweknya nunjuk itu. Pas dia lihat dari HP-nya tuh nggak ada. Untuk ngecek lagi akhirnya Valdi nengok dong ke arah kasur itu, dan emang nggak ada juga. Terus habis itu di situ Valdi ngomong ke ceweknya kayak, kamu apaan sih, nggak usah nakut-nakutin. Terus kata ceweknya, enggak beneran, aku tadi lihat. Terus kata Valdi, udahlah nggak usah kayak gitu, dari kemarin juga teman-teman aku juga udah ngomong hal yang sama kayak kamu. Kalau misalkan mereka ngelihat ada cewek gitu, udahlah jadi nggak usah makin nakut-nakutin. Dimatiin lah tuh teleponnya. Nah terus waktu itu sempat Valdi habis sholat maghrib di kompleknya. Itu tuh beda hari sama Valdi fit call sama pacarnya. Jadi udah kayak hari setelahnya gitu. Nah Valdi tuh lagi jalan balik dari musolanya untuk rumahnya. Dan pas Valdi lagi jalan balik tuh, Valdi tuh ini ngelewatin rumahnya ustazah di komplek itu, namanya Buning. Pas Valdi lagi jalan, ya Valdi kayak senyumin Buningnya kan. Tiba-tiba Buningnya ngomong kayak, Bang Valdi, nanti habis sholat isya ibu mau ke rumah ya. Terus Valdi diam ngomong, oh tumben amat bu, kenapa mau ketemu mama sama papa? Terus di situ Buning ngomong, oh enggak kok bang, nanti ibu pokoknya ke rumah, tunggu nanti aja ibu mau ngomong. Terus kata Valdi, oh ya udah bu, abang tunggu di rumah ya. Udahlah Valdi balik ke rumah. Pas udah selesai sholat isya, berarti kan sekitar jam 7:30 jam 8-an ya.
Di situ nggak lama kemudian Buning datang ke rumahnya Valdi. Mereka duduklah di ruang tamu. Terus habis itu Valdi yang ngasih teh untuk ke Buningnya kan. Mereka sempat ngobrol-ngobrol gitu, kayak nanya, Valdi gimana kabarnya? Ya basa-basi gitu. Chit-chat aja. Ya ngomong-ngomong kecil gitulah. Sampai akhirnya Buning ngomong, Bang, ibu mau nanya deh. Terus Valdi bilang, iya kenapa Bu, tanya aja. Kamu belakangan ini ngerasa aneh gak sih? Terus Valdi bilang, enggak sih Bu. Anehnya gimana gitu kan, kata Valdi. Ya kamu ngerasa aneh aja, kayak ke diri kamu. Terus Valdi ngomong, kalau abang sendiri sih gak ngerasain aneh Bu. Tapi beberapa hari ini, belakangan ini, teman-teman Valdi tuh ngomong, kalau misalkan ada orang yang ngikutin Valdi, di situ Valdi nggak ngasih tahu tuh sosok yang ngikutinnya gimana. Tiba-tiba Buning ngomong, yang ngikutin ini ya kuntilanak tapi badannya pendek. Terus rambutnya panjang dan ngikutin kamu. Terus habis itu di situ Valdi ngomong, kok ibu tahu? Terus habis itu Buning ngomong, itu makanya Bang, ibu nanya ke kamu belakangan ini lagi ngerasa aneh gak? Terus habis itu di situ Valdi ngomong, jadi maksudnya Buning Valdi diikutin. Di situ Buning akhirnya ngejelasin kalau misalkan iya beberapa hari ini tuh emang si sosok kuntilanak yang badannya pendek tuh emang ngikutin Valdi. Emang ngikutinnya tuh yang beneran yang tadi lu nanya Muy ke gue, yang duduk di sini bahu. Setelah Buning kasih tahu, akhirnya Buning ngomong kayak, ya udah Bang, ibu cabut ya, karena kebetulan emang Buning tuh emang kayak orang pintar juga kan. Di situ akhirnya intinya sih katanya Valdi, si Valdi cerita ke gue cuman singkat doang, kalau misalnya Buning udah langsung intinya ngusir si cewek ini. Iya, si kuntilanak ini, dan emang udah nggak balik-balik lagi. Nah sampai akhirnya suatu hari Valdi keinget kalau misalkan kejadian yang dia habis nganterin Arda balik, yang tiba-tiba motornya Yang motornya tiba-tiba bannya pecah itu di depan motor. Nah dia tuh keinget akan kejadian itu, dan di situ dia inget, oh iya itu ternyata pertama kalinya dia lihat sosok itu, dan mungkin dari detik itu si Valdi tuh diikutin. Dan katanya Valdi juga Buning sempat ngomong kalau misalkan si Valdi tuh diikutin karena katanya kuntilanak yang badannya pendek itu naksir sama Valdi. Waduh. Gue sering banget juga sih Bi dengar kalau misalnya ada sosok cewek tuh ngikutin teman-teman gue yang cowok karena naksir. ditaksir. Iya. Kayak gitu. Padahal yang nunjuk pohonnya tuh Arda loh. Iya, yang nunjuk pohonnya Dan Arda. maksudnya Valdi gak ngapa-ngapain, tapi Valdi yang kena. Pas si Arda nunjuk pohonnya, Valdi takut nggak, Chef? Valdi takut lah, karena kan di situ Valdi ngomong kayak, apaan sih dah, nggak usah ditunjuk-tunjuk, digituin. Dan karena itu juga posisinya malam, dan Valdi emang ketakutan. Apa mungkin kuntilanaknya tahu kali Bi kalau misalnya si Valdi takut ya, makanya diikutin juga. Bisa jadi tuh. Mungkin sih.